makan-makan itu pasti wajib ada minum alkohol. Menjelek-jelekan dia kayak tanpan. Mereka selalu ada revisi. Kita belum selesai ngomong, mereka udah gak sabaran, udah nyerocos mulu. Tadjahau, Zhao Shan Li. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya masih pada on fire ya belajarnya. Sayangnya kali ini aku nggak bawain konten belajar Mandarin, tapi aku bawain konten sharing beberapa pengalaman yang aku dapatkan selama aku kerja bareng orang China maupun ketika aku study abroad di China. Jadi sebenarnya kerja bareng orang China itu ada plus minusnya ya, dan sebenarnya plusnya lebih banyak pasti. Tapi di sini aku mau bahas minusnya dulu, kontranya dulu. Ada 5 yang sudah aku konklusikan, 5 struggle yang mungkin bisa kalian alami ketika kalian kerja bareng orang China. Dan sebenarnya dari 5 struggle ini enggak 100% adalah yang pernah aku alami, tapi ada beberapa yang pernah dialami oleh temen ataupun kenalan aku. Langsung aja cap cip cus kita masuk ke poin pertama. Yang pertama, orang China itu tai jiaoji lah. Mereka punya kebiasaan yang terlalu terburu-buru bagi aku ya. Ya nggak semua orang China sih. Kita nggak bisa mengeneralisasi orang dari satu negara A orangnya ini, negara B orangnya ini. Aku nggak bilang kayak gitu ya. Tapi emang kebanyakan orang negara asal ini yang aku temui itu orangnya banyak yang terburu-buru. Orang China kan banyak yang ngomongnya cepet banget ya, kayak nge-rap gitu. Jadi ketika mereka ngomong, kadang itu terburu-buru, gak jelas arahannya. Apalagi ketika mereka panik. Jadi kita yang ngedengerinnya itu juga ikutan panik. Harusnya yang kita bertindak cepet malah jadi lambat, karena kita nggak paham apa yang mereka ngomongin, karena mereka terlalu terburu-buru. Terkadang juga yang parahnya, karena watak mereka yang terburu-buru, mereka terkesan seperti marah. Kalau bagi aku sih mereka tuh nggak marah ya. Aku ini selama ini kan kerjanya di Pulau Jawa dan banyak orang Jawa. Dimana orang Jawa itu kan lebih lembut gitu ya. Jadi kayak melihat orang yang kayak gitu, terkesan kayak kasar gitu ya di mata orang yang udah terbiasa dengan lingkungan yang kamu ini kamu gini ta. Beda mungkin ya kalau misalnya kayak aku orang Kalimantan gitu ya, yang banyak tipe yang cuek-cuek. Jadi kita merasa kayak ya udah gitu, orang China emang wataknya seperti itu gitu. Mereka mau kasar gimana pun ya udah gitu. Kita ya let it flow aja gitu. Karena tipe orang China itu gercep banget, cepet banget. Jadi kadang mereka tuh juga gemes gitu ya lihat orang yang kerjanya lambat. Jadi karena itu mereka jadinya nggak sabaran, jadinya apa-apa terburu-buru gitu. Untuk yang pernah ngalamin, kalian harus ngebiasain work pace kalian untuk ngikutin work pace-nya mereka, karena emang orang China secepat itu, segercep itu. Terus selain itu, contohnya adalah ketika misalkan kita menjelaskan sesuatu, kita belum selesai menjelaskan itu dan mereka sudah mengambil kesimpulan. Itu yang paling bete, yang paling nyebelin sih. Apalagi kalau untuk interpreter ya, pasti banyak interpreter yang mengalami kayak kita belum selesai nge-interpret loh, kita belum selesai menjelaskan apa yang mau kita maksud. Apalagi kalau misalnya kita ngomongnya itu bahasa Mandarin yang bukan our first language, pasti kita harus mikir. Kita belum selesai ngomong, mereka udah nggak sabaran, udah nyerocos mulu. Yang kedua, rata-rata orang China itu suka dadakan. Gak sedikit orang Indo yang suka dadakan juga sih sebenarnya. Cuman karena mungkin aku seringnya kerja bareng orang China, jadi mereka tuh suka kasih job atau tugas yang mendadak banget. Deket-deket hari H, mereka baru nyampain gitu. Jadi walaupun kita udah follow up dari jauh-jauh hari, itu gak guna. Walaupun kita udah dari jauh-jauh hari sudah make sure, kadang mereka juga masih belum ada jawaban karena emang masih belum dianpai dari yang atas sana. Ataupun kalau misalnya ada sesuatu yang kita minta dari mereka, contohnya ketika misalnya dulu aku kerja kayak interpreter di bagian training dan aku mau minta PPT Mandarinnya dari Laosunya itu mau minta duluan supaya bisa ditranslate ke Indonesia dan bisa dibagikan ke peserta duluan. Tapi mereka selalu ada revisi sampai hari H itu juga tetap masih ada revisiannya. Jadi kayak untuk orang yang work style-nya itu harus prepare dulu, itu bener-bener pasti bakal stres, langsung pecah banget. Karena jujur aku emang tipe orang yang apa-apa tuh harus ada preparation-nya dulu, nggak bisa yang mendadak. Aku bukan tipe yang spontan gitu. Jadi bagi orang yang bukan tipe yang seperti itu tuh kayak
Tapi ya ada bagusnya sih, kita jadi belajar untuk bisa fleksibel. Setiap tantangan kita ambil aja lah ya hikmahnya, kita ambil aja positifnya. Yang ketiga, ini pasti udah banyak yang tahu sih, kalau enggak semua orang China itu 他们的普通话是很好. Jadi nggak semua orang Putonghua-nya itu bagus. Bagi yang nggak tahu, Putonghua itu adalah bahasa Mandarin standar. Jadi kayak kita, bahasa nasionalnya Indonesia itu adalah bahasa Indonesia kan. Tapi kita kan juga ada banyak logat-logat, logat Jawa atau logat Kalimantan atau logat Sumatera gitu. Mereka juga sama, mereka tuh banyak accent-accentnya gitu ya. Nah sedangkan nggak semua orang China pelafalannya itu mengikuti standar bahasa Mandarin gitu, mengikuti bahasa internasionalnya mereka. Apalagi orang yang di pelosok-pelosok, itu banyak banget mereka tuh yang masih medok banget bahasa daerahnya mereka, logatnya mereka, Bahkan sesama orang China aja ada yang nggak mengerti orang China itu ngomong apa gitu, karena saking mendoknya gitu ya. Jadi sesama orang China aja mereka kesulitan untuk mengerti, apalagi kita orang luar yang mother language-nya itu bukan bahasa Mandarin. Untuk Putonghua aja kita dengernya itu masih kesulitan, apalagi kita dengerin logat mereka yang kita nggak pernah denger itu apa gitu, asing buat kita. So you know that feeling, right? Selanjutnya, orang China yang aku tahu itu kebanyakan mereka bergantung dengan orang kepercayaan mereka. Jadi kalau misalnya dia sudah percaya dengan kita, apapun kerjaan yang bagi dia itu penting, itu bakal suruhnya kita terus, walaupun kita ada kerjaan lain. Walaupun misalnya ada orang lain yang seharusnya tuh bisa diatur untuk kerjaan itu, tapi dia tetap milih kita karena kita adalah orang yang sudah dia percayai. Dan kebalikannya, kalau misalnya kita adalah orang yang bukan dia percayai, mau kita ada di situ pun dia nggak bakal minta tolong sama kita. Dia bakal mau aja ngeribetin orang yang udah dia percayai itu. Jadi sebenarnya kayak bagi kita yang misalnya emang itu responsibility kita ya untuk mengerjakan itu, kita jadinya sad dong, merasa apakah kita tuh not good enough gitu, woman sepukau hama sampai dia nggak nyuruh kita gitu. That's a sad feeling. 太伤人了其实. Bahkan worst case-nya itu adalah ada orang yang saking nggak dipercayai, dia tuh nggak dikasih ruang untuk belajar, dia nggak dikasih kesempatan untuk belajar. Mungkin orang itu baru masuk ya, lingkungan baru gitu ya, pasti wajar dong dia masih belum tahu apa-apa, dia butuh belajar gitu. Tapi orang itu nggak kasih kesempatan buat dia belajar, malah yang parahnya itu adalah menjelek-jelekan dia, kayak tahan. Itu yang aku dengar sih dari cerita temenku ya. Bersyukurnya bukan aku sih, aku nggak pernah ngalamin itu ya, tapi ya kayak dengerin cerita seperti itu kan kayak kasihan gitu sih orang yang disakiti itu ya. Ya jeleknya mereka emang begitu sih, tapi sebenarnya sekali lagi aku tekanin, gak semua orang China begitu ya. Karena ada orang China yang aku kenal, dia tahu cara mengapresiasi, jadi dia juga adil, tahu bagaimana caranya untuk kasih orang kesempatan untuk belajar. Jadi nggak semua orang China begitu, tapi memang ada yang aku dengar begitu. Okay, this is the last but not the least. Harus deal dengan budaya mereka yang suka minum alkohol dan merokok. Nah, sebenarnya ini tuh lebih ke khusus cowok sih, karena ke cewek tuh kayaknya agak kurang sih kayaknya. Dan ini lebih ke aku pernah dengar dari cerita rekan kerja aku. Aku sharing aja ke kalian biar kalian next time ketika kalian menemui situasi seperti itu, kalian nggak terlalu culture shock banget juga. FYI ya, kalau bagi yang belum tahu, budayanya orang China ketika perusahaan mereka mendapatkan achievement atau satu tim itu ya mendapatkan achievement, mereka pasti bakal ada biasanya tradisi makan-makan gitu. Makan-makan itu pasti wajib ada minum alkohol. Jadi minum alkohol di situ tuh kayak aku nggak tahu persis gimana, tapi memang tradisi mereka suka begitu. Dan minimal minum bir. Ketika ada acara yang begitu-begituan, orang yang nggak minum itu pasti bakal dibujuk untuk minum gitu. Apalagi kalau misalnya dikasih tawaran sama atasan kalau kasih kalian minum, kalian nggak boleh nolak. Karena kalau nolak itu seolah-olah itu kalian tidak menghargai atasan itu. Kecuali misalnya kalian memberikan alasan yang jelas, alasan yang masuk akal ya. Oh, saya nggak bisa minum karena ini yang bisa diterima oleh atasannya lah ya. Ya oke, gitu, bisa lolos. Tapi kalau misalnya nggak memberikan alasan yang jelas dan kalian menolak ya
itu sebenarnya di budaya mereka tuh nggak sopan dan bakal merusak hubungan antara atasan dan bawahan itu. Nah, tapi kalau misalnya orang China yang ada di Indonesia, pasti lebih memaklumi lah ya. Pasti mereka lebih memahami kalau budaya di Indonesia itu nggak semua orang minum alkohol, jadi pasti nggak bakal dipaksa atau dibujuk gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka tahu kalau kalian itu bisa minum, pasti bakal dibujuk. Apalagi kalau udah pernah minum sekali sama mereka, ya nextnya pasti bakal dikasih terus. Dan mereka itu minumnya tuh yang bukan minum segelas 2 gelas, itu mereka minumnya tuh yang sampai mabuk gitu. Kalau belum mabuk tuh belum seneng, istilahnya begitu. Nah, sedangkan cowok itu biasa kan lebih punya pride. Kalau misalnya mereka mau kasih kesan yang baik gitu ke atasan, pasti mereka mau gak mau bakal menerima tawaran atasan itu. Karena rata-rata atasan yang suka minum gitu ya, yang senang minum, itu biasanya mereka pasti bakal senang juga sama bahwa mereka yang suka minum gitu. Dan kalau untuk merokok juga sebenarnya konsepnya mirip-mirip sih dengan minum ya. Jadi kalau misalnya kalian cewek dan kalian kerja sama orang China, mendingan kalian agak hati-hati aja deh. Kalau walaupun kalian bisa minum, mendingan kalian bilang jangan bisa minum aja deh. Jadi next time-nya mereka nggak bakal maksa-maksa kalian untuk minum sampai bikin kalian mabuk gitu. Kalau yang masalah ini aku pernah ngalamin. Aku memang pertama pernah bilang aku bisa minum dikit, dan mereka tuh kayak membujuk aku supaya aku minumnya banyak. Bujuknya itu caranya halus banget gitu. Tanpa kalian sadari kalian tuh minumnya udah banyak banget gitu. Jadi mendingan kalau misalnya ada juchan, makan-makan bareng departemen kalian dan di situ ada bir atau alkohol gitu, ya gak usah dibilang kalian bisa minum aja gitu. Apalagi budaya orang Indo ya yang gak enak nolakan ya. Nah, itu yang susah buat dihindari. Oke, that's all for my video. Semoga dari sharing aku ini, dari 5 poin tersebut, kalau misalnya nantinya kalian menemui kondisi seperti ini, kalian udah tahu, kalian gak bakal culture shock lagi. Dan aku tekanin sekali lagi, 5 poin yang aku jelasin tadi itu memang gak semua orang China seperti itu ya, tapi kebanyakan orang China yang aku temui itu seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kalian bakal menemukan orang China yang seperti itu ke depannya. Oke, kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya videonya bermanfaat, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.